Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang melanjutkan kemarin, tapi mungkin agak sedikit berbeda karena hari ini kita akan lebih menuju ke project manajemennya, yaitu tetap proposal work execution policy. Kalau kemarin kita membahas tentang proposal basic policy, ya, bagaimana engineering harus bekerja, bagaimana procurement harus bekerja, bagaimana construction harus bekerja. Maka hari ini kita akan membahas mengenai proposal work execution policy yang langsung di-arrange oleh seorang proposal manager atau asistennya, ya, project engineer-nya. Baik, ini kita sebut sekarang adalah sebagai proposal work execution policy, ya. Ini berikut ini kita akan tampilkan slide-nya. Oke. Di sini ada proposal work execution policy. Apa saja proposal work execution policy, ya? Ini nanti akan kita lihat dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah kita akan melihat dari sisi proposal work grade akurasi. Apa yang disebut sebagai proposal work grade akurasi? Jadi dalam pembuatan sebuah proposal kita harus menentukan proposal ini grade-nya, technical-nya harus seberapa dalam, dan keakurasian uangnya itu harus seberapa detail, gitu ya. Jadi itu biasanya akan seirama, gitu ya. Jadi di dalam standar yang dikeluarkan oleh AACE, AACE itu apa ya? Associated of Advancement Cost Engineering, gitu ya. AACEI internasional, gitu ya. Itu dibagi menjadi ada yang kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kelas 5 itu kelas yang paling santai, ya. Jadi artinya apa? Kelas 5 ini dia disebut hanya sebagai informasi, obrolan warung misalnya. Jadi kalau kita mau, ada orang investor mau tanya ke kita, kira-kira kalau mau membuat pabrik kecap kapasitas 1000 kubik per hari, berapa ya biaya EPC-nya? Hanya di warung aja ngobrol-ngobrol. Ini kelas 5 yang paling rendah. Lalu si perusahaan EPC bilang mungkin ya kalau 1000 mungkin sekitar atau 1000 liter per hari misalnya, 1000 liter per hari. 1000 liter per hari ya kurang lebih sekitar 10.000 dikalikan 1000 lah, sekitar berapa tuh? 10 juta gitu misalnya. 10 juta gitu ya. 10 juta rupiah misalnya, gitu ya. Itu dari mana dia bisa ngomong semudah itu, gitu ya. Jadi itu ada teknik-tekniknya. Artinya kalau seandainya saya memiliki kelas 5, itu kelas yang paling santai, itu tingkat keakurasiannya, ini makanya kita sebut ini tingkat keakurasiannya, itu bisa 100%. Artinya apa? Plus minusnya itu bisa 100%. Jadi kalau saya bilang tadi harganya 10 juta, mungkin bisa 100%-nya, berarti bisa 20 juta aktualnya, gitu ya. Bisa saja, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bilang 50 juta, mungkin bisa 100 juta, gitu kan. Jadi bisa sangat fleksibel sekali. Ini namanya obrolan-obrolan warung, gitu ya. Di kelas 5 ini kadang-kadang ada yang mengidentifikasikan plus minus 50% itu juga kelas 5. Jadi kliennya minta tolong dong penyimbangnya 50% aja, 50% naik, 50% turun. Itu juga masih kelas 5. Menghitungnya bagaimana? Banyak caranya. Ada yang menghitungnya hanya dengan disebut sebagai turnover ratio. Turnover ratio itu hitung-hitungan teman-teman di sales, gitu ya. Jadi kalau harga kecap misalnya 1 liter itu 1000, gitu ya. Maka kalau saya ingin membuat 1000 meter kubik, berarti kan ada 1 juta liter. 1 juta liter itu kalau saya kalikan 10.000, berarti 10 miliar rupiah. Gitu aja. Kurang lebih investasinya gitu. Karena kalau investasi pabrik itu rata-rata EPC cost dibagi revenue-nya sama dengan 1. Artinya nilai harga jual di pasar berapa satu botol kecap dikalikan yang mau produksi berapa, 1 juta liter, berarti tinggal 1 juta dikalikan
harga 1 liter kecap yang ada di warungnya Mbok Brek ya, atau paling enggak yang paling bagus 1 juta liter harga keluar dari pabrik. 1 liternya keluar dari pabrik. Itu adalah proposal work grade and accuracy. Jadi itu nanti akan dibagi ada yang kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kelas 1 itu yang paling tinggi, yang paling akurat ya. Tingkat akuratannya hanya 5%, plus minusnya hanya 5%. Jadi kalau saya nawarin 100 ya, itu kemungkinan aktualnya 105 atau 95. Karena akurasi nilainya 5%. Nah, ini terjadi apabila kita sudah menawarkan yang disebut sebagai tender ya. Di dalam EPC tender yang disebut sebagai check estimate ya. Kalau tender itu antara 5 sampai 10%. Kalau tender EPC itu 5 sampai 10%. Jadi kalau ada seorang mengikuti tender EPC dengan harga 100, maka ada kemungkinan 110 atau 90 nilai aktualnya nanti setelah proyek itu selesai. Ya. Nah, dengan kita menentukan work grade and akurasinya ini, otomatis secara teknik itu ya, kalau grade kelas 5 tadi orang engineering nggak usah kerja. Karena itu cuma pengalian volume saja selesai gitu ya. Volume 1 botol kecap dikalikan volume produksi kan gitu. Orang engineering nggak perlu keluar. Tetapi kalau agak naik lagi, misalnya keakurasinya 50%, biasanya sudah menggunakan capacity factor. Saya dulu pernah membangun sebuah pabrik kapasitas 1000, harganya 100. Kalau kapasitasnya 2000, mungkin harganya 200. Itu menggunakan capacity factor, agak sedikit teknis. Nanti kalau kelas 4, ya kelas 4 itu lebih detail lagi. Nanti akan menggunakan equipment factor. Artinya apa? Kita sudah memiliki equipment list. Dari equipment list ini kita hitung satu-satu equipmentnya berapa harganya, estimasinya. Nanti kita akan totalnya di bawah akan mendapatkan berapa nilai proyek tersebut. Ya. Dan seterusnya. Itu nanti akan menentukan proposal grade-nya dan akurasi harus ditentukan dari awal. Ini sebenarnya permintaan klien kita ini apakah dia masih di kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2 atau malah sudah di kelas 1 harus. Ya. Gitu. Ini kita harus perhatikan. Nanti akan berhubungan dengan take off materialnya ya. Ya kalau kelas 5 nggak usah take off material gitu ya. Kalau kelas 4 mungkin nggak usah take off material tetapi slide estimate masih bisa. Tapi kalau sudah kelas 3 gitu ya, itu mungkin sudah take off material dan slide estimate. Kalau kelas 4 mungkin take off materialnya masih equipment list saja. Main equipment list gitu ya. Baik, kemudian metode dari BQ take off juga sama. Jadi metodenya kalau bill of quantity misalnya untuk kelas-kelas yang fit gitu ya, kelas 4, kelas 3 gitu, kita pakai saja yang menggunakan main misalnya di piping ya, main pipe-nya saja. Pipa-pipa terbesarnya berapa begitu ya. Nanti yang pipa-pipa kecil gimana? Percentage saja. Jadi metode untuk take off-nya seperti itu. Artinya kalau ini kita hanya diminta di kelas 4 atau kelas 3, ya sudah kita bisa lakukan dengan sistem estimasi seperti itu saja ya. Kita tidak usah menggunakan detail membuat BQ-nya ya. Kemudian proposal schedule setting kita juga harus bisa karena aktivitasnya belum detail, maka kita harus bisa mengestimate. Ini kurang lebih kita hanya butuh waktu berapa minggu. Kalau kelas 5 mungkin kita hanya butuh waktu ya sehari bisa, 2 hari gitu ya. Tapi kalau kelas 4, wah itu mungkin seminggu. Kelas 3 mungkin 2 minggu. Kelas 2 mungkin 1 bulan gitu ya. Kelas 1 mungkin harus 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu maka semakin detail maka dibutuhkan proposal schedule setting yang semakin panjang. Kemudian cost and price level adjustment. Di sini kita membutuhkan adjustment. Jadi kita sudah dapatkan cost. Lalu untuk price-nya kita harus adjust lagi. Adjust-nya dari mana? Adjust-nya dari tahun bisa juga ya. Dari tahun misalnya kita dulu pernah membangun di tahun 2000, sekarang tahun 2021. Ada adjustment di sisi tahun. Kemudian adjustment di sisi kapasitas, adjustment di sisi klien. Ada juga misalnya client behavior. Kliennya susah nih, maka kemungkinan price levelnya juga akan berubah. Kemudian terkait dengan fluktuasi
rupiah, terkait dengan fluktuasi currency, terkait dengan inflasi, ya nanti dilakukan price adjustment terkait dengan tempat. Ya, dulu saya pernah bangun gini tempatnya di Jawa, sekarang mau membuat tapi tempatnya di Sulawesi, tentu akan berbeda dan itu akan dilakukan price level adjustment. Ya oleh sebab itulah maka ini termasuk terkait dengan kompetitor. Kalau kompetitor kita hebat, kompetitor kita sangat kompetitif, maka kita harus adjust price kita semakin mendekatin cost, basis cost. Tapi kalau klien lawan kita juga nyantai, kemudian klien kita juga nanti akan ada negosiasi, ya nggak apa-apa, price levelnya bisa kita atur lebih jauh dari cost, ya agak lebih tinggi dari cost. Saya kira itu saja untuk proposal box execution policy terkait dengan proposal work grade and accuracy. Nanti kapan-kapan kita akan berbicara lagi, ada yang kedua ya, season berikutnya insya Allah nanti akan kita bisa bahas di lain waktu ya, di tempat yang sama, dan mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua. Jazakallah khairan khasiran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.